mengucapkan selamat malam dan salam. Kembali Bapak Ibu, sore hari ini kita akan membangun ibadat keluarga dari rumah kita masing-masing. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita siapkan sekaligus kidung jemaat nomor 63. Mari kita awali ibadat ini dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan kidung jemaat nomor 63 bait yang pertama dan 2. Tuhan karyamu sungguh besar. Dipersilahkan kembali duduk. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam permenungan. Permenungan kita hari ini kita alaskan pada bagian kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 13 kita siapkan lebih dahulu. Dan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Tak berkesudahan Tuhan memberkati kami dalam keluarga kami masing-masing. Saat ini kami dapat mengkhususkan waktu sejenak untuk membangun ibadat kepada Tuhan, sekaligus merenungkan sebagian firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerangi kami semua, supaya kami dapat memahami hingga menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 6 sampai 13, saya baca yang demikian. Israel sebagai suatu peringatan, itu perikopnya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita
supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, adalah kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya memberi judul dalam renungan di ibadah keluarga ini, arogan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah kebal hukum. Istilah tersebut muncul bersamaan banyaknya kasus hukum yang menjerat para elit ekonomi dan elit politik. Bagi kaum elit ekonomi yang notabene berlimpah harta, segala sesuatu dikira dapat dibeli, termasuk kasus hukum dapat didamaikan dengan uang. Tetapi ternyata semua itu adalah salah. Penegak hukum pemerintahan tidak selalu buruk yang mempan dengan tembakan suap. Atau bagi kaum elit politik yang cenderung arogan dengan jabatan dan kekuasaannya, mungkin beranggapan karena punya jabatan tinggi, kasus hukum bisa dinegosiasi, dan ternyata itu juga salah. Dengan maraknya kaum elit yang terseret ke ranah hukum, yang harus diperlakukan sama dengan yang lain sesuai undang-undang yang berlaku, maka istilah kebal hukum menjadi populer. Di negeri ini tidak ada satupun yang bisa dikatakan kebal hukum. Semua pelanggar aturan tetap akan diproses sama sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku. Jangan ada lagi yang mengatakan kebal hukum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah salah satu contoh sikap arogan yang cenderung dan berkembang pada orang-orang yang merasa punya kelebihan, merasa istimewa, dan tidak mampu berpikir objektif. Akibatnya mudah mengabaikan tanggung jawab sosial.
sebagaimana yang terjadi pada warga jemaat di Korintus. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, mencermati isi surat Paulus yang kita baca kali ini, besar kemungkinan jemaat Korintus ada dalam situasi yang arogan. Mereka menyangka hak istimewa sebagai komunitas Kristen sudah menjamin selalu aman tanpa syarat, tanpa embel-embel apapun. Artinya, tidak perlu lagi memperhatikan norma-norma hidup karena sudah mendapat jaminan keselamatan. Mungkin sama dengan istilah kebal hukum. Semua jenis pelanggaran tidak akan punya efek sedikitpun bagi orang percaya. Bapak Ibu, benarkah demikian? Dalam kasus ini, Paulus berusaha untuk memutar ulang kisah nenek moyang mereka, Israel. Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Buktinya, sebagai pilihan Allah, sejak peristiwa keluar dari Mesir, banyak perbuatan-perbuatan ajaib dan besar dilakukan oleh Tuhan atas umat pilihannya ini. Laut Tebrau dibelah untuk menjadi jalan yang kering bagi Israel melintas. Sementara musuh-musuh mereka, tentara-tentara Firaun, tentara-tentara berkuda, berkereta, semua tenggelam di sana. Tak ada satupun yang tersisa. Dan Israel semuanya selamat. Pada waktu di padang gurun, tidak ada makanan. Tuhan memberi makan mana setiap hari, tanpa henti. Di padang gurun yang gersang, yang sulit, bahkan tidak ada air, dibuatnya mata air di sana untuk menghidupi Israel. Pada perjalanan, waktu malam, disertakan tiang api untuk dapat menjadi penerang bagi perjalanan Israel. Di waktu siang yang harusnya menyengat karena teriknya matahari, disertakan tiang awan untuk menjadi pelindung dan peneduh. Masih kurang apa buktinya? Bila Tuhan ini sungguh-sungguh mengasihi, mencintai, menyayangi umat pilihannya. Namun Bapak Ibu, bukan berarti semua bukti-bukti kasihnya itu harus mengabaikan tanggung jawab. Sebab tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan ternyata tidak bisa dinikmati oleh semua Israel yang keluar dari Mesir itu. Ada beberapa orang yang harus tidak sampai di sana. Di padang gurun sudah ada yang mati. Di padang gurun sudah tidak ada lagi yang tidak diizinkan untuk melanjutkan. Bapak Ibu, bagaimana? Betapa Tuhan yang murah hati seperti itu sesungguhnya tidak pantas untuk dianggap murahan. Kemurahan Tuhan bukan barang murahan yang bisa dipermainkan. Beberapa mereka yang mencoba untuk mempermainkan Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa sampai pada tanah perjanjian. Dalam persoalan ini, Paulus mengambil kisah matinya 23 hingga 24 ribu orang tewas di Sitim sesudah pesta,
sesudah bersukaria bersama-sama menyembah dewa Baal Peor, melengkapinya dengan mesum, dengan percabulan, menghadirkan perempuan-perempuan sundal untuk melengkapi ibadahnya kepada dewa Baal Peor. 23-24 orang tewas seketika itu. Lagi, malaikat maut membinasakan sekitar 14.700 lebih akibat mereka sempat bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, membual, mengolok-olok, mengumpat, dan sebagainya. Mereka tidak tahu bahwa kedua orang ini adalah abdi Allah untuk membimbing mereka, menghina, mencemooh, bersungut-sungut kepada mereka, berarti sudah berperkara kepada Tuhan sendiri. Padahal Bapak Ibu, waktu itu hanya sesaat saja Israel ini menghadapi kesulitan. Tidak lama, tetapi mereka sudah mulai bersungut-sungut. Sungguh-sungguh, Israel pada waktu itu memang tampak sekali kekanak-kanakannya. Mereka yang dipilih dan disayangkan, mereka yang dipilih dan disayang tidak bisa bersikap dewasa dan berpikir secara objektif. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih bangsa Israel, termasuk juga saya dan panjenengan, bukan dipersiapkan menjadi anak manja yang tidak bisa bersikap dan berpikir dewasa, terlebih arogan. Kata Paulus, biarlah kisah nenek moyang di padang gurun itu menjadi peringatan bagi kita semua. Sekalipun kita dipanggil dan dijadikan umat pilihan, kiranya tetap mampu berpikir objektif, tidak arogan. Sebab janji keselamatan yang diberikan kepada kita dalam Yesus Kristus sekarang ini masih dalam proses. Janji itu bisa saja batal di tengah perjalanan bila kita tidak bisa menghidupi. Sebagaimana Israel menerima janji memiliki tanah yang kaya susu dan madu, namun banyak juga yang gagal, tidak bisa sampai tujuan karena sikap mereka yang kekanak-kanaan. Dalam situasi aman dan berkelimpahan, mulai banyak tingkah. Menderita sejenak saja, sudah berontak. Itulah kekanak-kanakan dan sifat arogannya. Mari Bapak Ibu, keistimewaan sebagai penerima janji keselamatan dari Tuhan, kita iringi dengan pertumbuhan iman dan spiritual. Sebagai umat perjanjian, jadilah sebagai teladan yang benar, terhormat di hadapan Allah dan manusia. Hindari arogansi sebagai umat pilihan yang disayang Tuhan. Berusahalah menjadi umat yang dewasa dalam bersikap dan berpikir. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 157, bait yang pertama dan 2 sekaligus kita menghimpun persembahan. 157 Kidung Jemaat bait 1 dan 2, Insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingat
Mari Bapak Ibu kita serahkan persembahan kita sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang tak putus-putusnya selalu mengajar dan mengingatkan kami semua agar kami tidak berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa hingga kami akan binasa. Tetapi Tuhan selalu berkenan mengiringi kami, membimbing kami agar kami tetap hidup, bahkan senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Bapa Surgawi, melalui firman-Mu kali ini, kiranya kami mampu belajar untuk terus belajar menjadi umat pilihan Allah yang nyata dalam dewasa berpikir secara objektif, senantiasa mampu menghidupi sebagai umat pilihan Allah yang selalu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatannya. Terima kasih Tuhan, biarlah kesaksian Alkitab ini sungguh-sungguh menjadi bekal kami untuk menata hidup ini semakin berkenan di hati Tuhan. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami bawa persembahan. Terimalah Tuhan persembahan kami ini. Ajari kami untuk dapat memberikan persembahan yang lebih baik lagi adalah hidup kami untuk Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami semua dengan berbagai pergumulan masing-masing. Yang sakit, kami memohon Tuhan berkenan segera memberikan kesembuhan. Yang susah, Tuhan berkenan menghiburkan. Yang sedang putus asa, Tuhan berkenan memulihkan harapan-harapannya. Yang sedang gelisah dan bimbang, Tuhan berkenan untuk memberi kepastian. Yang sedang menjauh, Tuhan berkenan untuk tetap memanggil. Supaya tidak ada satupun yang terlewati untuk menerima anugerah Tuhan yang lebih sempurna. Tuhan, khusus bagi saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Mulai dari mereka yang membuka usaha dan bisnis, menjadi pegawai negeri dan swasta, membuka usaha mandiri di rumah dan di tempat-tempat lain, bercocok tanam sebagai petani, dan semua usaha yang bisa mendatangkan rezeki. Kiranya Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dan buatlah Tuhan mereka selalu percaya, sekalipun sesaat ini terpengaruh hasil pendapatannya, biarlah tidak meragukan, tidak mengkhawatirkan akan berkat Tuhan yang bisa dicurahkan melalui jalan-jalan yang lain. Tuhan, berkati mereka semua dan teguhkan hatinya. Sementara kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan oleh karena ingin bekerja sebagai pemula atau karena PHK. Tolong Tuhan, bukalah mereka semua untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru. Banyak hal Tuhan yang sesungguhnya perlu untuk kami sampaikan kepada Tuhan. Namun karena keterbatasan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan kami percaya, sekalipun tidak terucap, Tuhan tahu. Tuhan juga kiranya yang berkenan menjawab pergumulan-pergumulan kami ini. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadat keluarga ini.
kembali berkumpul bersama keluarga untuk menikmati keluarga kami malam ini bersama-sama. Tolong Tuhan, penuhkan berkat-Mu hingga bila nanti malam kami akan istirahat. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Kita tutup ibadat malam hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 413, bait yang pertama dan 2. Tuhan pimpin anak-Mu. Mari kita undur dari tempat kita masing-masing dengan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, ketiganya senantiasa bersekutu dan berkarya dalam kehidupan keluarga saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian akhirnya mengucapkan selamat malam, kembali selamat bergabung bersama keluarga. Tuhan memberkati semuanya. Amin.